Apa jadinya jika sebuah bangunan yang pernah ditempati untuk berniaga dan beberapa aktivitas lainnya dibiarkan kosong tak berpenghuni untuk waktu yang lama? Seperti sebuah ruko di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dibiarkan kosong dan terbengkalai dengan rentan waktu 9 tahun ini, menimbulkan kesan angker dan mistis yang menyelubung tempat tersebut. Semenjak saya ke sini 2004 nih itu udah kosong. Paling ada orang yang jaga-jaga gitu, tapi yang jaga-jaga doang gitu, setahu saya. Emang udah lama kosong sih ruko itu. Ya kalau di jalan sini sih sering ada bang kejadian kecelakaan ya jatuh gitu. Ya depan ruko. Semenjak direnov itu belum pernah ditinggalin jadi kosong aja. Terakhir itu tahun 98, aktif terakhir ini buat sembayangan Buddha, Yayasan Buddhis gitu. Bangunan ruko yang terdiri dari 7 gedung yang masing-masingnya memiliki 4 lantai termasuk atap, disinyalir menjadi tempat bermukim beberapa makhluk tak kasat mata yang berbeda di setiap lantai yang ada. Saya pada nongkrongnya di sini pada kumpulnya. Terus tiba-tiba tuh badan saya berat gitu. Terus tiba-tiba aja langsung hilang aja, langsung tiba-tiba saya kesurupan, Pak. Cewek bajunya merah sama cewek satu lagi bajunya warna putih. Dia itu korban pemerkosaan, Pak. Mulai dari sosok 2 perempuan yang bergentayangan di salah satu gedung tersebut hingga sosok lelaki yang kerap menjahili pekerja semasa ruko ini aktif. Dulu emang ada cerita dari orang tua kita, ada sebuah perempuan yang satu keluarga dibantai dan satu perempuannya itu tidak dibunuh tapi diperkosa lalu bunuh diri. Dan nggak kemana-mana sampai saat ini pun dia di situ terus. Gangkeran ruko tersebut tak hanya terbengkalai yang menjadi penyebabnya, melainkan berdiri sebuah rumah di belakang bangunan ruko yang memiliki kisah kelam serta aura magis yang kuat yang berkaitan dengan penghuni sebelumnya. Lantas, apakah penelusuran kami mampu mengungkap apa yang terjadi dengan bangunan ruko tersebut? Lantas apa hubungannya dengan sebuah rumah yang sengaja dibiarkan terbengkalai tanpa ada alasan yang jelas? Jadi saya tadi kecelakaan waktu naik motor, tepatnya di daerah Karet. Sebelumnya saya ada firasat buruk sih, jadi saya tuh main Instagram, terus kemudian ada pembahasan tentang remblong. Remblong itu jadi ada salah satu netizen yang komentar gini, gua masih belum dapat solusi nih, gimana kalau seandainya motor Matic remnya blong. Nah, kebetulan setelah saya baca itu, saya berangkat. Kemudian saya dapat kecelakaan itu, sepanjang jalan saya teringat terus sama komentar itu. Dan benar, saya juga kebetulan lagi naik motor Matic. Dan terjadilah seperti ini. Ini berarti lokasi nanti tempat saya penelusuran, ini bukan lokasi yang main-main. Karena di perjalanan aja saya udah dapat pertanda buruk seperti ini. Buka aja nih. Misi. Rudi, itu kakek kamu kenapa? Ada masalah tadi. Kecelakaan. Tapi gimana sekarang kondisinya? Kamu masih ngerasa sakit banget nggak? Kamu bisa nggak penelusuran malam ini? Sakit banget sih nggak, cuma lecet aja. Aduh, iya Pak, maaf ya Pak, kita datang malam-malam. Iya sudah, boleh.
Rudi, Coba. Kita nggak diizinin masuk ke dalam. maksudnya? Kita nggak boleh masuk ke dalam sini karena mereka tuh kayak ikat kuat dari dalam. Dihalangin kita. Belum apa-apa, gangguan dan penolakan sudah kami rasakan sejak berada di depan bangunan ruko ini. Pak, emang biasanya kayak gini? Coba hati-hati aja, permisi aja. Tapi sekarang udah bisa kan? Nggak apa-apa kan? Aman kita masuk ya? Ya udah. Ini gimana Ruth, bisa bantu bukan? Bisa tolong Pak? Ya udah. Kita masuk ya Pak. Izin ya Pak. Yuk. Penelusuran pun kami mulai dengan memasuki bangunan ruko nomor 7 yang memiliki energi magis yang kuat. Rudi, ngeri banget sih tempat ini. Coba deh, kalian lihat. Ada semacam dinding. Jadi dinding itu berwarna merah. Di antara itu, di sini ada dinding merah. Jadi kayak semacam penghalang kita buat masuk. Kenapa ada dinding itu ya, Ruth? Apa mereka itu membatasi interaksi sama manusia? Jadi memang manusia tertentu yang mereka nggak suka, mereka halangin. Terus mereka nggak suka sama kita gitu? Iya, karena kita kan kayak semacam apa sih nih, orang nggak jelas datang ke sini. Tapi aku bisa ngerasain kayak energinya tuh nggak welcome di sini, energinya tuh negatif dan langsung kayak apa ya, dada tuh sesek gitu, sumpek gitu bawaannya. Saya butuh sesuatu, saya mau ambil tanah. Rudi pun mencoba membuka dinding gaib yang coba menghalangi awal mula penelusuran kami. Setiap energi gaib itu punya kelemahan. Dan ini saya pakai tanah untuk menetralisirnya. Oke, aman. Aman? Bisa lewat? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Tak berlama-lama, kami langsung menuju ke lantai 2 gedung ini dan Rudi langsung merasakan kehadiran makhluk astral yang sudah cukup lama bersemayam di lantai ini. Udah terbengkalai 8 tahun. 8 tahun lamanya nggak ada yang nempatin dan nggak ada juga yang mau beli. Nggak tahu kenapa ini tuh kayak nggak laku-laku gitu loh. Dan di sini ada 7 ruko, ada 4 lantai, ini ruko yang ke-7. Kalau dari kamu, kira-kira apa yang kamu rasain di sini? Ada sesuatu di sana. Ada kayak semacam bayangan putih sekelebat 2. Mereka itu kayak semacam mutar-mutar. Coba kita dekatin. Sosok. Oh. Assalamualaikum. Itu ada 2. Bunyi sendiri. Di sini ada sepasang perempuan. Masa